warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Desi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada bab 1. Nah, pada bab 1 juga terdapat beberapa submateri atau subbab. Salah satunya A. Arti, kedudukan, dan peran Pancasila. Seperti yang kita ketahui, pada kelas 7 kita sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Nah, hari ini kita akan mempelajari arti kedudukan dan peran Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada sidang PPKI. Istilah Pancasila diambil dari buku Negara Kartagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca. Dan juga istilah Pancasila terdapat dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Jadi pada abad ke-14, pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Pancasila sudah ada dan sudah diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat dan juga dalam sistem pemerintahan pada masa itu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila artinya 5 dan sila artinya sendi atau azas, yang berarti batu sendi yang 5 dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tentang urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, di sini terdapat 7 fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Tentunya setiap bangsa memiliki jiwa. Ya, dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Misalnya nanti ketika ada pembuatan undang-undang, jadi tetap harus berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya ini merupakan suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Jadi, pembangunannya itu merata, adil. Misalkan di kota pembangunannya sudah seperti apa, jadi di daerah dan di tengah ini pembangunannya juga ikut menyusul, jadi semuanya sama rata. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.